Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah Ramadan yang sangat mengharukan, tentang perjuangan seorang anak sederhana yang rela melakukan apa saja demi membahagiakan kedua orang tuanya. Judul cerita kita hari ini adalah Kisah Ramadan Mengharukan. Raffi jualan takjil demi bisa membelikan baju lebaran untuk ayah dan ibunya. Ini adalah kisah tentang seorang anak berusia 16 tahun bernama Raffi. Hidup dalam kesederhanaan, memakai baju yang lusuh, namun memiliki hati yang sangat besar untuk kedua orang tuanya. Setiap sore di bulan Ramadan, Raffi berdiri di pinggir jalan menjual takjil. Panas, lelah, bahkan hujan deras pun tidak menghentikannya. Semua itu ia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi satu keinginan sederhana, agar di hari lebaran nanti, ayah dan ibunya bisa memakai baju baru. Namun perjalanan Raffi tidaklah mudah. Ada hari ketika dagangannya sepi, ada saat ketika hujan turun deras, bahkan ada momen ketika ia hampir menyerah. Tapi sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi pada suatu malam Ramadan, sebuah kejadian yang mengubah segalanya dan membuat hati siapapun yang mendengarnya akan tersentuh. Bagaimana perjuangan Raffi hingga akhirnya bisa membahagiakan orang tuanya? Dan apa yang terjadi pada malam takbiran yang membuat semua orang meneteskan air mata? Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan setiap cerita baru yang kami upload di channel ini. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif dan menyentuh hati. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini diberikan kelancaran rezeki, kesehatan untuk diri dan keluarga, dimudahkan segala urusannya, serta diberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Amin. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Sore itu langit tampak sedikit keemasan, tanda matahari mulai turun perlahan di ufuk barat. Angin yang lembut berhembus melewati gang kecil tempat Raffi tinggal. Di kejauhan terdengar suara anak-anak berlari sambil tertawa, sementara beberapa ibu terlihat berjalan membawa kantong plastik berisi makanan untuk berbuka. Bulan Ramadan memang selalu membawa suasana yang berbeda di kampung itu. Jalan yang biasanya sepi, kini setiap sore berubah menjadi ramai oleh para penjual takjil dan orang-orang yang mencari makanan untuk berbuka puasa. Raffi berdiri di depan pintu rumahnya yang sederhana. Rumah kecil itu berdinding papan yang sudah mulai kusam dimakan usia. Ia bersandar di kusen pintu sambil memperhatikan jalan di ujung gang. Matanya mengikuti satu persatu orang yang lewat. Seorang ibu membawa kolak pisang. Seorang bapak menentang plastik berisi gorengan. Dua anak kecil berlari sambil memegang es buah yang berwarna-warni. Raffi menghela napas pelan. Aduh, enaknya. Gumamnya lirih sambil menelan ludah. Namun sebenarnya bukan makanan itu yang sedang dipikirkannya. Dari dalam rumah terdengar suara mesin jahit milik ibunya yang berdetak pelan. Ta, 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 ta. Suara itu sudah sangat akrab di telinga Raffi sejak kecil. Ibunya, Bu Sari, duduk di dekat jendela dengan mesin jahit tua yang sudah dipakai bertahun-tahun. Tangannya bergerak cepat menjahit pakaian milik tetangga yang mempercayakan jahitan mereka kepadanya menjelang lebaran. Sesekali ibunya mengusap keringat di dahinya dengan ujung kerudung. Raffi, kamu sudah mandi belum? Tanya ibunya tanpa menoleh. Raffi sedikit terkejut. Sudah, Bu, jawabnya cepat. Ibunya berhenti menjahit sejenak lalu menoleh. Kamu dari tadi di luar terus. Lagi lihat apa? Raffi tersenyum kecil. Lihat orang jualan takjil, Bu. Ramai banget di jalan. Ibunya ikut tersenyum tipis, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Seperti ada kelelahan yang berusaha disembunyikan. Iya, namanya juga Ramadan, jawab ibunya pelan. Tak lama kemudian terdengar suara pintu pagar kecil berderit. Krek. Ayahnya pulang. Pak Rahman berjalan masuk ke halaman dengan langkah yang terlihat berat. Bajunya sedikit kotor oleh debu semen, dan wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja sebagai buruh bangunan. Raffi langsung menghampiri. Ayah pulang, katanya sambil tersenyum lebar. Pak Rahman mengusap kepala anaknya dengan tangan yang kasar karena pekerjaan. Iya, Nak, capek juga hari ini, katanya sambil menarik napas panjang. Ibunya keluar dari dalam rumah.
Ayah sudah pulang? Cepat cuci tangan dulu. Sebentar lagi mau buka. Pak Rahman mengangguk. Iya, Bu. Saat ayahnya berjalan menuju kamar mandi kecil di samping rumah, Raffi memperhatikan sesuatu. Baju yang dipakai ayahnya. Baju itu sebenarnya sudah sangat sering ia lihat. Kemeja putih yang kini warnanya tidak lagi benar-benar putih. Bagian kerahnya sudah sedikit pudar. Di bagian siku bahkan terlihat jahitan kecil yang menandakan baju itu pernah robek lalu dijahit kembali. Raffi diam. Matanya menatap punggung ayahnya yang berjalan perlahan. Hatinya terasa aneh. Setelah azan maghrib berkumandang dari masjid dekat rumah mereka, keluarga kecil itu duduk bersama di ruang tamu yang sekaligus menjadi ruang makan. Di atas tikar sederhana sudah ada beberapa makanan. Tempe goreng, sambal, dan sepiring kecil nasi. Ibunya menuangkan air putih ke dalam 3 gelas plastik. Buka dulu dengan air, katanya lembut. Mereka bertiga membaca doa berbuka bersama. Suasana di dalam rumah terasa hangat meskipun sederhana. Saat sedang makan, Raffi tiba-tiba bertanya, "Ayah?" Pak Rahman menoleh. "Iya." Raffi terlihat ragu-ragu. "Lebaran nanti, ayah beli baju baru enggak?" Sendok di tangan Pak Rahman berhenti sejenak. Ia lalu tersenyum kecil. "Ayah? Baju ayah masih bagus ini," katanya sambil menepuk kemeja yang dipakainya. "Tapi ayah pakai yang itu terus," kata Raffi polos. Ibunya langsung menatap Raffi seolah memberi isyarat agar tidak melanjutkan. Pak Rahman tertawa kecil. "Enggak apa-apa. Yang penting Raffi nanti punya baju baru." Raffi menatap ayahnya. "Loh, ayah sama ibu gimana?" Ibunya tersenyum. Tapi senyum itu terasa sedikit dipaksakan. "Ibu juga masih punya baju yang bagus kok," katanya. Namun Raffi tidak berkata apa-apa lagi. Malam semakin larut. Setelah salat tarawih, Raffi berjalan pulang bersama ayah dan ibunya menyusuri gang kecil yang diterangi lampu-lampu kuning redup. Udara malam Ramadan terasa sejuk. Di kejauhan masih terdengar suara orang-orang berbincang di warung, suara motor lewat, dan anak-anak yang bermain petasan kecil. Sesampainya di rumah, Raffi masuk ke kamarnya. Namun ia belum tidur. Ia duduk di dekat pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari ruang depan, ia mendengar suara ayah dan ibunya berbicara pelan. "Ibu?" Suara ayahnya terdengar lirih. "Ya. Tahun ini, kayaknya kita nggak usah beli baju lebaran dulu." Raffi terdiam. Ibunya tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian terdengar napas panjang. "Iya, nggak apa-apa. Yang penting Raffi dulu." "Aku nggak enak sama kamu," kata ayahnya pelan. Ibunya tertawa kecil. "Sudahlah, kita ini orang tua. Anak dulu yang penting." Raffi yang mendengar dari balik pintu merasakan dadanya seperti ditekan sesuatu. Tangannya mengepal pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Di dalam kepalanya hanya ada satu pikiran yang terus berputar. Setiap tahun, ayah dan ibu selalu memikirkan dirinya lebih dulu. Padahal mereka sendiri bahkan tidak membeli apa-apa untuk diri mereka. Raffi menunduk, lalu berbisik sangat pelan pada dirinya sendiri. Tahun ini, harus beda. Matanya menatap keluar jendela. Di kejauhan terlihat jalan utama yang masih ramai oleh penjual takjil. Lampu-lampu gerobak menyala terang. Orang-orang terus berdatangan membeli makanan berbuka. Raffi menatap pemandangan itu lama sekali. Dan tanpa ia sadari, sebuah ide mulai muncul di kepalanya. Ide yang mungkin bisa mengubah Ramadan mereka tahun ini. Namun Raffi sendiri belum tahu bahwa keputusan kecil yang mulai ia pikirkan malam itu akan membawanya pada perjalanan yang jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Malam Ramadan itu terasa lebih sunyi dari biasanya bagi Raffi. Angin malam berhembus perlahan melewati jendela kamarnya yang setengah terbuka. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik bersahutan, dan sesekali suara motor melintas di jalan besar di ujung kampung. Lampu kamar Raffi redup. Hanya sebuah lampu kecil yang menggantung di langit-langit yang menerangi ruangan sempit itu. Raffi masih duduk di tempat tidurnya. Matanya tidak mengantuk sama sekali. Pikirannya terus memutar ulang percakapan ayah dan ibunya yang tadi ia dengar dari balik pintu. "Tahun ini, kayaknya kita nggak usah beli baju lebaran dulu." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Raffi menunduk sambil memainkan ujung selimutnya. Dadanya terasa berat. Ia tahu ayah dan ibunya selalu mengatakan semua baik-baik saja. Mereka selalu tersenyum di depan Raffi. Tapi malam ini untuk pertama kalinya, Raffi benar-benar mendengar bagaimana mereka sebenarnya harus mengalah. Semua demi dirinya.
Raffi menghela napas panjang. Kenapa harus aku terus yang dibeliin baju? Gumamnya pelan. Ia berdiri lalu berjalan pelan menuju pintu kamar. Dengan hati-hati ia membuka sedikit celah pintu dan mengintip ke ruang depan. Lampu ruang tamu masih menyala. Ayahnya sedang duduk di lantai sambil memperbaiki sandal kerja yang talinya hampir putus. Tangannya yang besar dan kasar terlihat sangat berhati-hati saat mengikat tali sandal itu dengan kawat kecil. Ibunya masih duduk di dekat mesin jahit. Suara mesin jahit kembali terdengar. Ta, 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 ta. Meski sudah larut malam, ibunya masih bekerja. Raffi memperhatikan wajah ibunya. Terlihat lelah. Matanya sedikit merah, tapi tangannya tetap bergerak menjahit. Ayahnya menoleh. Ibu, sudah malam, berhenti dulu, katanya pelan. Ibunya tersenyum tanpa menghentikan jahitannya. Tanggung, ini tinggal sedikit. Kamu dari sore sudah menjahit terus. Ibunya tertawa kecil. Nanti kalau nggak selesai, Bu Rina mau dipakai buat lebaran. Kasihan dia. Ayahnya mengangguk pelan. Raffi menatap mereka dari balik pintu. Hatinya terasa hangat, tapi juga perih. Ia tiba-tiba teringat sesuatu. Beberapa tahun yang lalu, saat ia masih kecil, pagi hari Idul Fitri, ayahnya menggendongnya sambil berjalan menuju masjid. Raffi memakai baju koko baru yang masih kaku. Sepatu barunya bahkan masih berbunyi, cit, cit. Saat berjalan, Raffi waktu itu sangat bangga. Ayah lihat, bajuku baru, katanya dengan wajah berseri-seri. Ayahnya tertawa. Iya, anak ayah paling ganteng. Tapi ayah kok bajunya itu lagi? Ayahnya hanya tersenyum. Baju ayah masih bagus. Saat itu Raffi tidak terlalu memikirkannya. Ia terlalu senang dengan baju barunya. Namun sekarang, ia mulai mengerti sesuatu yang dulu tidak ia pahami. Raffi menutup pintu kamarnya perlahan. Ia kembali duduk di tempat tidurnya. Matanya menatap lantai. Tiap tahun, ayah sama ibu selalu bilang bajunya masih bagus. Bisiknya. Raffi lalu membuka lemari kecil di sudut kamar. Ia mengambil sebuah kotak plastik bekas biskuit. Kotak itu adalah tempat tabungannya. Ia duduk kembali di tempat tidur lalu membuka tutupnya. Klik. Di dalamnya ada beberapa lembar uang dan banyak koin. Raffi mulai menghitungnya satu persatu. 1.000, 2.000, 5.000. Suara ken yang beradu terdengar pelan di dalam kamar. Setelah beberapa menit, Raffi berhenti menghitung. Ia menatap uang yang ada di tangannya. Jumlahnya tidak banyak. Raffi menghela napas. Ini, nggak cukup buat beli 2 baju, katanya lirih. Ia membayangkan harga baju di pasar. Minimal harus puluhan ribu. Bahkan mungkin lebih. Raffi memejamkan mata sebentar. Lalu tiba-tiba ia berdiri. Ia berjalan ke jendela kamarnya. Dari sana ia bisa melihat sedikit bagian jalan besar di ujung gang. Lampu-lampu gerobak penjual takjil masih terlihat. Orang-orang masih berjalan mondar-mandir. Beberapa pembeli terlihat membawa kantong plastik penuh makanan. Suara orang berbincang terdengar samar tertiup angin. Raffi menatap pemandangan itu lama sekali. Lalu sebuah pertanyaan muncul di kepalanya. Kalau mereka bisa jualan, berarti dapat uang juga kan? Ia menyandarkan tangannya di jendela. Matanya mulai berbinar. Ia kembali teringat pemandangan sore tadi. Gerobak gorengan, penjual es buah, kolak, lontong. Semua orang terlihat sibuk melayani pembeli. Dan hampir semua pembeli pulang membawa sesuatu. Raffi mulai berbicara pada dirinya sendiri. Kalau aku juga jualan. Ia berhenti. Pikirannya mulai berjalan lebih cepat. Kalau aku jualan tiap sore, mungkin bisa dapat uang. Ia menelan ludah. Tapi, aku bisa jualan apa ya? Raffi mulai berjalan mondar-mandir di kamarnya. Langkahnya pelan, tapi pikirannya sangat sibuk. Kalau gorengan, ibu bisa bikin. Atau es buah. Ia berhenti di tengah kamar. Matanya kembali melihat kotak tabungan di tempat tidur. Ia mengambilnya. Uang di dalam kotak itu ia pegang lagi. Tapi modalnya cukup enggak ya? Raffi menggigit bibirnya. Ia terlihat ragu. Namun setelah beberapa detik, wajahnya berubah. Tekad mulai terlihat di matanya. Ia menggenggam uang itu erat-erat. Aku harus coba. Ia berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tahun ini, ayah sama ibu harus punya baju lebaran. Raffi kembali melihat ke arah ruang depan.
Mesin jahit ibunya masih terdengar. Ayahnya sudah tertidur di kursi sambil bersandar ke dinding. Raffi tersenyum kecil melihat mereka. Lalu ia berkata pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tunggu saja. Yah, Bu. Sekarang gantian Raffi yang bikin ayah sama ibu senang. Namun Raffi sama sekali belum tahu bahwa rencana sederhana yang baru saja ia buat malam itu akan membawa tantangan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pagi hari di bulan Ramadan selalu terasa sedikit berbeda. Udara masih dingin, jalanan belum terlalu ramai, dan langit terlihat pucat dengan sinar matahari yang baru saja muncul dari balik pepohonan. Di dalam rumah kecil itu, Raffi sudah bangun lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di meja makan kecil sambil menatap segelas teh hangat yang dibuat ibunya. Uap tipis naik dari permukaan gelas. Namun Raffi tidak meminumnya. Pikirannya masih penuh dengan rencana yang semalam muncul di kepalanya. Ibunya yang sedang menyiapkan nasi untuk sahur memperhatikan anaknya. Kok bengong begitu? Tanya Bu Sari sambil meletakkan piring di depan Raffi. Raffi tersentak sedikit. Hah? Enggak, Bu. Ibunya menyipitkan mata. Kamu dari tadi melamun terus. Raffi cepat mengambil sendok dan mulai makan agar ibunya tidak curiga. Enggak apa-apa, Bu. Lagi mikir tugas sekolah. Ibunya mengangguk kecil, meskipun wajahnya masih terlihat sedikit curiga. Tak lama kemudian ayahnya keluar dari kamar dengan rambut masih sedikit basah setelah wudhu. Pak Rahman duduk di sebelah Raffi. Pagi, Nak. Pagi, Yah. Mereka makan sahur bersama dalam suasana yang sederhana. Hanya nasi, telur dadar, dan sedikit sambal. Tapi bagi Raffi, pagi itu terasa lebih penuh dari biasanya. Karena di kepalanya, rencana itu terus berputar. Setelah sahur dan salat subuh, Raffi membantu ibunya membereskan piring. Lalu ia berkata pelan, Bu. Ibunya menoleh. Ya. Raffi menggaruk belakang kepalanya, sedikit gugup. Ibu, kalau bikin gorengan, susah enggak? Ibunya terlihat bingung. Gorengan? Ya. Ya enggak susah sih. Kenapa? Raffi mencoba terlihat santai. Enggak. Tadi aku lihat di jalan banyak yang jualan gorengan buat takjil. Ibunya tertawa kecil. Memang, kalau Ramadan pasti banyak yang cari gorengan buat buka puasa. Raffi mengangguk pelan. Kalau, misalnya jualan, laku enggak ya? Ibunya berhenti sebentar, lalu menatap Raffi dengan penuh perhatian. Kamu mau jualan? Raffi langsung gelagapan. Enggak, maksudnya, cuma nanya aja. Ibunya tersenyum tipis. Kalau tempatnya ramai, biasanya laku. Raffi hanya mengangguk. Namun di dalam kepalanya, jawaban itu seperti menyalakan lampu. Tempat ramai, berarti harus di jalan besar. Raffi langsung membayangkan ujung gang tempat banyak orang lewat menjelang maghrib. Sore harinya setelah pulang sekolah, Raffi berjalan pelan menuju jalan utama. Ia tidak langsung pulang. Langkahnya berhenti di ujung gang. Di sana, suasana sudah mulai hidup. Beberapa gerobak mulai berdatangan. Seorang bapak mendorong gerobak es buah. Seorang ibu menata kotak berisi kolak pisang. Aroma gorengan mulai tercium di udara. Harum banget. Gumam Raffi sambil menelan ludah. Minyak panas mendesis dari wajan besar milik seorang pedagang gorengan. Ces. Suara itu membuat perut Raffi yang sedang berpuasa terasa semakin lapar. Raffi berdiri di pinggir jalan sambil memperhatikan semuanya dengan sangat serius. Ia melihat bagaimana para pedagang menata dagangan mereka. Ada yang pakai meja lipat. Ada yang pakai gerobak. Ada juga yang hanya menggelar tikar. Beberapa menit kemudian, pembeli mulai berdatangan. Seorang ibu berhenti di depan penjual kolak. Kolaknya berapa, Bu? 5.001. Bungkus 2 ya. Pedagang itu dengan cekatan memasukkan kolak ke dalam plastik. Sementara itu di sebelahnya, penjual gorengan mulai dikerumuni orang. Saya beli tahu isi 3. Tempe 2. Sambalnya sekalian. Suasana semakin ramai. Raffi memperhatikan dengan mata berbinar. Ramai banget. Bisiknya. Ia mencoba menghitung dalam kepalanya. Kalau satu orang beli 5.000. Kalau ada 10 orang. Kalau 20 orang. Raffi menelan ludah. Berarti bisa dapat banyak. Namun tiba-tiba ia melihat sesuatu. Di sepanjang jalan itu sudah ada banyak pedagang. Sangat banyak. Raffi sedikit mengernyit. Kalau aku jualan,
Ada yang beli nggak ya? Ia mulai merasa ragu. Namun kemudian ia melihat satu tempat kosong di ujung perempatan kecil. Tempat itu tidak terlalu besar. Tapi orang-orang tetap lewat di sana. Raffi menatap tempat itu lama sekali. Di kepalanya, ia mulai membayangkan sesuatu. Sebuah meja kecil. Di atasnya ada gorengan. Ada es buah. Orang-orang berhenti. Membeli. Memberikan uang. Raffi menggenggam tas sekolahnya sedikit lebih erat. Matanya berbinar. Aku bisa jualan di situ. Namun beberapa detik kemudian wajahnya berubah lagi. Ia menunduk. Tapi aku nggak punya meja. Ia berpikir lagi. Gerobak juga nggak punya. Raffi menghela napas panjang. Rasanya rencana ini mulai terasa sulit. Namun saat ia hendak berjalan pulang, tiba-tiba sebuah suara memanggilnya. Raffi. Raffi menoleh. Ternyata itu Pak Darto, tetangga mereka yang sedang duduk di warung kecil. Kamu ngapain di situ sendirian? Raffi mendekat. Enggak apa-apa, Pak. Pak Darto tertawa kecil. Jangan-jangan lagi ngincer gorengannya? Raffi ikut tertawa. Hei, enggak, Pak. Pak Darto memperhatikan wajah Raffi yang masih melihat ke arah para pedagang. Kamu lagi mikir apa? Raffi terdiam sebentar. Lalu ia berkata pelan. Pak, kalau anak kecil jualan takjil, boleh enggak? Pak Darto mengangkat alis. Kamu mau jualan? Raffi mengangguk pelan. Pak Darto tersenyum. Wah, bagus itu. Serius, Pak? Kenapa enggak? Raffi terlihat sedikit lega. Tapi aku enggak punya meja. Pak Darto menggaruk dagunya. Ia lalu menunjuk ke arah rumahnya yang tidak jauh dari situ. Di rumah ada meja lipat bekas. Kalau kamu mau pakai, ambil saja. Mata Raffi langsung membesar. Benar, Pak? Pak Darto tertawa. Iya, tapi jangan malas jualannya. Raffi tersenyum lebar. Mungkin paling lebar hari itu. Nggak akan, Pak. Namun saat Raffi berjalan pulang sore itu, langkahnya tiba-tiba melambat. Ia baru sadar sesuatu. Meja memang sudah ada. Tempat juga sudah ada. Tapi masih ada satu hal yang belum ia pikirkan. Mall. Raffi berhenti di tengah jalan. Ia menatap tas sekolahnya. Lalu berbisik pelan. Uang tabunganku, cukup enggak ya buat mulai jualan? Sore pertama ketika Raffi benar-benar memutuskan untuk berjualan akhirnya tiba. Langit tampak cerah, matahari mulai condong ke barat, dan udara sore Ramadan terasa hangat bercampur dengan aroma makanan yang mulai bermunculan dari dapur-dapur rumah warga. Di dalam rumah kecilnya, Raffi terlihat sibuk sejak siang hari. Ia berdiri di dekat meja dapur sambil memperhatikan ibunya yang sedang menggoreng tempe. Minyak di wajan berbunyi keras. Tss. Aroma gurih langsung memenuhi ruangan. Raffi menelan ludah. Ibunya melirik ke arahnya sambil tersenyum kecil. Kamu dari tadi muter-muter di dapur terus. Ada apa sih? Raffi menggaruk kepalanya, sedikit gugup. Bu. Boleh minta tempe gorengnya beberapa? Ibunya mengangkat alis. Buat apa? Raffi menarik napas pelan sebelum menjawab. Aku mau coba jualan takjil. Ibunya berhenti menggoreng. Ia menoleh sepenuhnya ke arah Raffi. Kamu serius? Raffi mengangguk pelan. Iya, Bu. Ibunya menatap wajah anaknya beberapa detik. Ada rasa heran, tapi juga sedikit bangga yang terselip di matanya. Kamu yakin kuat? Raffi langsung menjawab cepat. Yakin, Bu. Ibunya menghela napas kecil lalu tersenyum. Ya sudah, tapi jangan terlalu capek. Raffi tersenyum lega. Makasih, Bu. Ibunya kemudian mengambil beberapa tempe goreng yang sudah matang lalu menaruhnya di sebuah wadah. Nih, jual saja. Tapi hati-hati bawa minyaknya. Raffi mengangguk cepat. Beberapa menit kemudian ia keluar rumah sambil membawa sebuah keranjang plastik kecil berisi gorengan, dan beberapa gelas plastik berisi es buah sederhana yang ia buat sendiri. Di tangannya yang lain, ia memegang meja lipat yang tadi siang ia pinjam dari Pak Darto. Langkahnya terasa agak berat, tapi hatinya penuh semangat. Sesampainya di ujung gang, Raffi membuka meja lipat itu perlahan. Klik. Ia menaruhnya di tempat kosong yang kemarin ia lihat. Di sebelah kanan ada penjual kolak. Di sebelah kiri agak jauh ada penjual gorengan yang sudah terlihat sangat ramai. Raffi mulai menata dagangannya. Gorengan ia susun rapi di atas nampan.
Es buah ia letakkan di sisi meja. Tangannya sedikit gemetar. Ia menatap sekeliling. Beberapa orang mulai lewat. Namun tidak ada yang berhenti. Raffi berdiri di belakang meja kecilnya dengan canggung. Ia bahkan tidak tahu harus melakukan apa. Beberapa menit berlalu. Seorang ibu lewat di depan mejanya. Raffi membuka mulut. Namun suaranya tidak keluar. Ia menelan ludah. "Ibu, beli." Gumamnya sangat pelan. Tapi ibu itu sudah berjalan lewat. Raffi menunduk sedikit. Tak lama kemudian dua anak remaja lewat sambil tertawa. Salah satu dari mereka melirik meja Raffi. Ada gorengan," katanya. Raffi langsung menegakkan badan. Namun temannya menarik tangannya. "Ayo ke sana saja. Yang itu lebih banyak." Mereka berjalan menuju pedagang gorengan besar di seberang. Raffi memperhatikan mereka pergi. Dadanya terasa sedikit turun. Angin sore berhembus perlahan. Beberapa plastik dagangannya bergerak pelan. Raffi berdiri di sana sendirian. Suasana di sekelilingnya mulai ramai. Penjual kolak di sebelahnya mulai sibuk melayani pembeli. "1 kolak pisang, Bu." "Iya, tunggu sebentar." Sementara itu pedagang gorengan besar sudah dikerumuni banyak orang. Suara orang berbicara, suara plastik dibuka, suara uang koin jatuh. Semuanya bercampur menjadi satu. Tapi meja kecil Raffi masih sepi. Ia mencoba tersenyum setiap kali orang lewat. Namun sebagian besar hanya melirik sekilas lalu berjalan lagi. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Raffi mulai merasa kakinya pegal. Perutnya yang sedang berpuasa juga mulai terasa perih karena mencium aroma gorengan dari berbagai arah. Beberapa kali ia melihat dagangannya sendiri. Masih hampir penuh. Langit mulai berubah warna menjadi jingga. Tanda waktu berbuka semakin dekat. Raffi menelan ludah. "Kalau nggak laku, gimana ya?" bisiknya. Saat itulah seorang bapak tua berhenti di depan mejanya. Raffi langsung berdiri tegak. Bapak itu melihat gorengan di nampan. "Ini tempenya berapa?" Suara Raffi langsung keluar cepat. 3.000, Pak." Bapak itu mengangguk. "Ya sudah, saya beli 2. Jantung Raffi langsung berdegup kencang. "Iya, Pak." Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan tempe goreng ke dalam plastik. Bapak itu memberikan uang. "Terima kasih, Pak," kata Raffi dengan senyum lebar. Bapak itu tersenyum kecil lalu berjalan pergi. Raffi menatap uang di tangannya. Penjualan pertama. Matanya berbinar. "Allah," bisiknya. Namun setelah bapak itu pergi, keadaan kembali seperti semula. Sepi. Orang-orang tetap berjalan lewat. Tapi tidak banyak yang berhenti. Sementara itu langit semakin gelap. Adzan maghrib hampir tiba. Penjual di sebelahnya sudah hampir kehabisan kolak. Pedagang gorengan besar bahkan sudah menutup sebagian dagangannya karena hampir habis. Raffi menatap nampannya. Masih banyak gorengan tersisa. Es buahnya juga masih hampir penuh. Perasaan hangat yang tadi sempat muncul di dadanya perlahan berubah menjadi rasa cemas. Ia menggenggam uang hasil jualannya tadi. Hanya 1 plastik gorengan. Itu saja. Raffi menelan ludah. Matanya mulai melihat ke arah langit yang semakin gelap. Dalam beberapa menit lagi adzan akan berkumandang. Dan jika sampai waktu berbuka tiba, dagangannya mungkin masih akan tetap sebanyak ini. Raffi menarik napas pelan. Lalu berbisik pada dirinya sendiri dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Apa aku salah? Mencoba jualan di sini?" Hari pertama berjualan memang tidak berjalan seperti yang Raffi bayangkan. Malam itu ia pulang dengan langkah pelan, membawa pulang sebagian besar gorengan yang tidak terjual. Lampu-lampu rumah di sepanjang gang sudah menyala. Suara orang-orang yang selesai salat tarawih terdengar dari kejauhan, dan udara malam Ramadan terasa lebih dingin dari biasanya. Raffi berjalan sambil memegang keranjang dagangannya. Gorengan yang tersisa dibungkus plastik. Es buahnya bahkan hampir tidak berkurang. Ia menunduk sepanjang jalan. Sesekali ia menendang kerikil kecil di jalan. Saat sampai di depan rumah, ia berhenti sebentar. Lampu ruang tamu menyala. Bayangan ibunya terlihat dari balik jendela. Raffi menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Krek. Ibunya langsung menoleh dari mesin jahit. "Kamu sudah pulang?" "Iya, Bu," jawab Raffi pelan. Ibunya melihat keranjang di tangan Raffi. "Daganganmu habis." Raffi terdiam sebentar. Lalu ia tersenyum kecil, mencoba terlihat santai. "Belum semua sih." Ibunya mendekat.
Ia melihat plastik berisi gorengan yang masih banyak. Namun ibunya tidak berkata apa-apa. Ia hanya menepuk bahu Raffi dengan lembut. Enggak apa-apa. Namanya juga baru mulai. Raffi mengangguk pelan. Ya, Bu. Ayahnya yang sedang duduk di lantai ikut menoleh. Gimana jualannya, Nak? Raffi mencoba tersenyum lagi. Lumayan. Yah. Pak Rahman tersenyum bangga. Bagus. Yang penting kamu berani mencoba. Raffi mengangguk. Namun di dalam hatinya, ia tahu hari itu tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Malam itu saat tidur, Raffi kembali membuka kotak tabungannya. Ia menaruh uang hasil jualan di dalamnya. Hanya beberapa lembar kecil. Ia menatap uang itu lama sekali. Kalau begini terus, kapan cukupnya? Bisiknya. Namun setelah beberapa detik, Raffi menutup kotak itu dengan tegas. Tapi aku nggak boleh berhenti. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Raffi kembali melakukan hal yang sama. Ia membantu ibunya menyiapkan gorengan. Bu, tempenya boleh lagi ya? Ibunya tersenyum. Boleh. Tapi kamu harus hati-hati bawa minyaknya. Iya, Bu. Sore itu Raffi kembali berjalan menuju ujung jalan. Langkahnya masih sedikit ragu, tapi semangatnya belum hilang. Ia membuka meja lipatnya lagi, menata gorengan lagi, menata es buah lagi. Kali ini ia mencoba lebih berani. Saat ada orang lewat, ia berkata pelan, "Silakan, gorengannya." Namun suaranya masih terlalu kecil. Beberapa orang bahkan tidak mendengar. Seorang ibu lewat. Raffi mencoba lagi. "Bu, gorengnya." Ibu itu berhenti sebentar. Ia melihat meja kecil Raffi. 5.000 dapat berapa? Raffi langsung menjawab cepat. 2, Bu. Ibu itu berpikir sebentar. Ya sudah. Saya beli. Hati Raffi langsung berbunga. Iya, Bu. Hari kedua sedikit lebih baik. Meski tidak banyak, setidaknya beberapa gorengan terjual. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, Raffi mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Pulang sekolah, membantu ibu menyiapkan takjil. Mendorong meja kecil ke ujung jalan. Menata dagangan. Berdiri menunggu pembeli. Kadang panas. Kadang berangin. Kadang dagangan cepat habis. Kadang juga hampir tidak laku sama sekali. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Raffi tidak pernah menyerah. Suatu sore, Pak Darto yang lewat berhenti di depan mejanya. Wah, Raffi, masih semangat jualan? Raffi tersenyum lebar. Masih, Pak. Pak Darto mengambil satu gorengan. Berapa ini? 3.000, Pak. Pak Darto memberikan uang 5.000. Sudah, kembaliannya buat kamu. Raffi langsung menggeleng. Enggak usah, Pak. Pak Darto tertawa. Ambil saja, biar cepat kaya. Raffi tertawa kecil. Makasih, Pak. Sore lain, seorang anak kecil datang bersama ibunya. Bu, aku mau yang itu, kata anak itu sambil menunjuk gorengan. Ibunya tersenyum pada Raffi. Satu saja ya? Iya, Bu. Semakin hari, semakin banyak orang mulai mengenali Raffi. Ini anak yang jualan tiap sore. Masih kecil tapi sudah rajin. Semangat ya, Nak. Setiap mendengar itu, Raffi hanya tersenyum malu. Namun di dalam hatinya, kata-kata itu membuatnya semakin kuat. Meski begitu, tidak semua hari berjalan baik. Ada sore ketika hujan gerimis turun. Ada sore ketika pembeli hampir tidak ada. Ada juga sore ketika pedagang lain jauh lebih ramai. Suatu hari Raffi berdiri hampir 2 jam tanpa satupun pembeli. Kakinya mulai pegal. Perutnya terasa kosong. Ia menatap dagangannya yang masih hampir penuh. Kenapa hari ini sepi sekali? Gumamnya. Langit mulai berubah menjadi jingga. Waktu berbuka semakin dekat. Raffi menghela napas panjang. Namun kemudian ia teringat sesuatu. Wajah ayahnya. Kemeja lama yang selalu dipakai setiap lebaran. Lalu wajah ibunya. Tangannya yang selalu sibuk menjahit sampai malam. Raffi menggenggam pinggir meja kecilnya. Tidak apa-apa. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Besok aku jualan lagi. Ia menatap jalan di depannya. Orang-orang masih berlalu lalang. Suara kendaraan terdengar. Aroma makanan terus memenuhi udara.
Raffi berdiri lebih tegak. Matanya kembali penuh tekad. Aku harus terus coba. Namun Raffi belum tahu bahwa tantangan yang sebenarnya belum datang. Karena beberapa hari lagi, sesuatu akan terjadi yang hampir membuat seluruh perjuangannya selama Ramadan runtuh begitu saja. Sore itu langit terlihat berbeda sejak siang hari. Awan tebal menggantung rendah, berwarna abu-abu gelap seperti menyimpan sesuatu yang berat. Udara terasa lembab dan angin sesekali bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan di pinggir jalan bergesekan satu sama lain. Raffi berdiri di depan rumah sambil memandang langit. Tangannya memegang keranjang kecil berisi gorengan dan beberapa gelas es buah yang sudah ia siapkan sejak tadi. Ibunya keluar dari dapur sambil mengelap tangannya dengan kain kecil. "Kamu mau berangkat jualan sekarang?" Raffi mengangguk. "Iya, Bu." Ibunya ikut menatap langit. Mendung sekali. Raffi juga melihat ke atas. Awan tampak semakin gelap. Namun setelah beberapa detik ia berkata pelan, mencoba terdengar yakin. "Mungkin gak hujan, Bu?" Ibunya tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah anaknya yang penuh harap. "Kamu yakin mau tetap jualan?" Raffi mengangguk lagi. "Iya, Bu. Kalau nggak jualan, nanti uangnya nggak nambah." Ibunya menghela napas kecil. Namun kemudian ia tersenyum lembut. "Ya sudah. Tapi kalau hujan, cepat pulang." "Iya, Bu." Raffi mengangkat meja lipatnya lalu berjalan keluar rumah. Langkahnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Angin sore mulai terasa lebih dingin. Sesampainya di ujung jalan, beberapa pedagang sudah datang lebih dulu. Penjual kolak sedang menata panci besar di atas meja. Penjual gorengan mulai menyalakan kompor minyak. Namun suasana hari itu terasa sedikit berbeda. Tidak seramai biasanya. Beberapa pedagang bahkan terlihat sering menatap langit dengan wajah khawatir. Raffi membuka meja lipatnya. "Clay." Ia mulai menata gorengan dan es buah seperti biasa. Namun kali ini angin mulai bertiup lebih kencang. Beberapa plastik di mejanya bergoyang. Seorang pedagang di seberang jalan berseru, "Waduh, kayaknya mau hujan ini." Pedagang lain menjawab, "Iya, awannya sudah hitam sekali." Raffi menelan ludah. Ia kembali melihat ke langit. Awan kini benar-benar menutup hampir seluruh cahaya matahari. Udara menjadi lebih gelap meskipun belum sore sepenuhnya. Namun Raffi tetap berdiri di belakang mejanya. Ia mencoba tersenyum setiap kali ada orang lewat. Beberapa pembeli masih datang. Namun tidak sebanyak biasanya. Seorang bapak berhenti sebentar. "Gorengannya berapa?" "3.000, Pak." "Ya sudah, saya beli 2. Raffi langsung membungkusnya dengan cepat. "Terima kasih, Pak." Setelah bapak itu pergi, suasana kembali sepi. Angin semakin kencang. Daun-daun kering mulai berterbangan di jalan. Penjual kolak di sebelah Raffi mulai menutup sebagian panci dengan plastik. Seolah bersiap jika hujan benar-benar turun. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba, sebuah titik air jatuh di meja Raffi. Ia mengangkat wajahnya. Tetesan air mulai turun dari langit. Raffi menelan ludah. "Tidak, jangan sekarang." Namun dalam hitungan detik, tetesan itu berubah menjadi lebih banyak. Lalu tiba-tiba, hujan deras langsung turun tanpa peringatan. Orang-orang yang berjalan di jalan langsung berlari mencari tempat berteduh. Beberapa pembeli buru-buru masuk ke warung. Pedagang di sepanjang jalan mulai panik. "Cepat tutup. Angkat barangnya. Plastiknya mana?" Suasana yang tadi masih cukup ramai langsung berubah kacau. Raffi berdiri terpaku beberapa detik. Air hujan mulai membasahi meja kecilnya. Gorengan di nampan terkena percikan air. Raffi langsung bergerak cepat. Ia menutup gorengan dengan plastik besar. Tangannya gemetar. Angin semakin kencang. Hujan semakin deras. Air mulai mengalir di jalan. Penjual kolak di sebelahnya berteriak, "Raffi, berteduh saja dulu." Raffi melihat ke sekitar. Sebagian pedagang sudah mendorong gerobaknya menjauh. Sebagian lagi menutup dagangan dan berlari. Namun Raffi tetap berdiri di sana. Ia memegang meja kecilnya agar tidak tergeser angin. Air hujan mulai membasahi bajunya. Rambutnya mulai meneteskan air. Matanya menatap dagangannya. Masih banyak. Sangat banyak. Belum terjual. Perutnya terasa kosong. Namun bukan itu yang membuat dadanya berat. Ia teringat sesuatu. Kotak tabungannya.
Uang yang ia kumpulkan setiap hari. Jumlahnya masih belum cukup. Jika hari ini dagangannya tidak laku, maka usahanya hari ini hampir tidak menghasilkan apa-apa. Raffi menggigit bibirnya. Hujan semakin deras. Air menetes dari ujung mejanya. Tangannya yang kecil mencoba menahan plastik agar tidak terbuka. Namun beberapa gorengan tetap basah terkena air. Raffi menunduk. Dadanya terasa sesak. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia berbisik sangat pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Aku cuma ingin beli baju untuk ayah sama ibu. Angin bertiup lebih kencang. Hujan seperti tidak berniat berhenti. Orang-orang di jalan hampir tidak ada lagi. Sore itu, di bawah hujan deras yang mengguyur jalan kecil itu, Raffi berdiri sendirian di belakang meja kecilnya. Basah, lelah, dan hampir putus harapan. Ia melihat langit yang gelap, lalu menatap dagangannya lagi. Waktu berbuka tinggal beberapa menit lagi. Dan hampir semua takjilnya masih belum terjual. Raffi menelan ludah dengan susah payah. Di dalam hatinya, sebuah pertanyaan mulai muncul. Pertanyaan yang membuat dadanya terasa semakin berat. Mungkin, aku memang tidak bisa berhasil. Hujan masih turun deras. Air mengalir di sepanjang jalan kecil itu, membawa daun-daun kering dan debu yang sebelumnya menempel di aspal. Suara hujan memukul seng warung-warung di pinggir jalan terdengar keras dan berirama, seperti ribuan jari kecil yang menabuh drum tanpa henti. Raffi masih berdiri di belakang meja kecilnya. Bajunya sudah basah. Rambutnya menempel di dahinya. Tangannya memegang plastik besar yang menutupi gorengan agar tidak semakin basah. Di sekelilingnya, hampir semua pedagang sudah pergi. Gerobak yang tadi ramai kini menghilang satu persatu. Hanya tersisa beberapa meja kosong yang dibiarkan terburu-buru. Jalan yang biasanya dipenuhi pembeli kini hampir tidak ada orang. Sesekali motor melintas dengan cepat, memercikan air dari genangan. Raffi menunduk melihat dagangannya. Gorengan yang tadinya hangat kini mulai dingin. Es buah di gelas plastik bahkan belum ada yang tersentuh. Ia menarik napas panjang. Dingin mulai merayap di tubuhnya. Namun yang terasa paling berat adalah di dadanya. Perlahan ia duduk di kursi plastik kecil di belakang meja. Tangannya masih memegang plastik penutup. Air hujan terus menetes dari ujung rambutnya. Kenapa hujannya harus sekarang? Gumamnya pelan. Perutnya yang kosong mulai terasa perih. Waktu berbuka hampir tiba. Namun Raffi tidak punya apa-apa untuk dimakan selain dagangannya sendiri. Ia menatap jalan yang kosong. Beberapa lampu toko mulai menyala, membuat pantulan cahaya di genangan air terlihat berkilau. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara mesin mobil mendekat. Sebuah mobil hitam perlahan melambat di jalan itu. Lampu depannya menerangi jalan yang basah. Mobil itu berhenti tidak jauh dari meja kecil Raffi. Raffi mengangkat wajahnya. Ia sedikit heran. Jarang sekali ada mobil berhenti di tempat itu. Apalagi saat hujan deras seperti ini. Beberapa detik kemudian pintu mobil terbuka. Seorang pria turun dari dalam mobil sambil membuka payung. Pria itu terlihat berusia sekitar 50 tahun. Ia mengenakan kemeja rapi dan celana panjang yang terlihat mahal. Langkahnya perlahan mendekati meja Raffi. Raffi berdiri lagi dengan cepat. Ia merapikan plastik penutup dagangannya. Pria itu berhenti tepat di depan meja kecil itu. Ia menatap Raffi dari atas sampai bawah. Melihat baju anak itu yang basah. Melihat tangan kecilnya yang masih memegang plastik pelindung. Melihat wajahnya yang terlihat lelah tapi tetap berusaha berdiri tegak. Pria itu sedikit mengernyit. Kamu masih jualan di tengah hujan begini? Suaranya dalam tapi terdengar ramah. Raffi sedikit gugup. Iya, Pak. Pria itu melihat meja kecil itu lagi. Gorengan. Iya, Pak. Sama es buah. Pria itu menatap langit yang masih menurunkan hujan deras. Lalu kembali menatap Raffi. Sejak tadi kamu di sini. Raffi mengangguk pelan. Iya. Pria itu terlihat berpikir. Lalu ia bertanya lagi. Kamu tidak pulang saja? Hujannya deras sekali. Raffi menunduk sebentar. Tangannya meremas pinggir meja kecilnya. Setelah beberapa detik ia menjawab pelan. Kalau pulang, dagangannya belum laku, Pak. Pria itu diam. Ia memperhatikan wajah Raffi lebih lama. Ayah ibumu tahu kamu jualan? Raffi mengangguk. Iya, Pak. Pria itu menghela napas pelan. Lalu bertanya lagi. Memangnya kamu jualan untuk apa? Raffi terdiam. Pertanyaan itu membuat dadanya terasa bergetar lagi.
Ia sebenarnya tidak terbiasa bercerita pada orang asing. Namun entah kenapa, saat melihat wajah pria itu yang terlihat tulus, kata-kata mulai keluar begitu saja. Saya mau beli baju lebaran buat ayah sama ibu. Pria itu langsung menatap Raffi lebih dalam. Buat ayah sama ibu? Raffi mengangguk. Iya, Pak. Kenapa? Raffi menunduk. Air hujan masih menetes dari rambutnya. Ia berbicara dengan suara pelan. Setiap tahun ayah sama ibu selalu beliin baju buat saya. Ia berhenti sebentar, menelan ludah. Tapi mereka sendiri nggak pernah beli. Pria itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan. Raffi melanjutkan. Tadi malam saya dengar mereka bilang, tahun ini nggak beli baju lebaran. Suaranya mulai sedikit bergetar. Jadi, saya mau coba beli buat mereka. Beberapa detik tidak ada suara selain hujan yang terus turun. Pria itu masih berdiri di bawah payungnya. Matanya tidak lepas dari wajah Raffi. Lalu perlahan, ekspresi wajahnya berubah. Seperti ada sesuatu yang tersentuh di dalam hatinya. Ia melihat lagi meja kecil itu. Melihat gorengan yang hampir penuh. Melihat es buah yang belum terjual. Kemudian ia kembali melihat Raffi. Anak kecil yang masih berdiri di tengah hujan demi sebuah keinginan sederhana. Pria itu menarik napas panjang. Lalu bertanya pelan. Semua ini belum laku. Raffi menggeleng. Belum banyak, Pak. Pria itu terdiam lagi. Beberapa detik berlalu. Lalu tiba-tiba ia berkata sesuatu yang membuat Raffi tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Kalau begitu, saya beli semuanya. Raffi langsung mengangkat wajahnya. Matanya membesar. Semua, Pak? Pria itu tersenyum kecil. Iya, semua. Jantung Raffi langsung berdegup sangat cepat. Ia bahkan sempat berpikir mungkin ia salah dengar. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, pria itu mengeluarkan dompetnya dari saku. Dan pada saat itulah, Raffi sama sekali belum tahu bahwa pria yang berdiri di depannya malam itu ternyata menyimpan sebuah cerita yang akan membuatnya semakin terkejut. Hujan masih turun, meskipun tidak sederas beberapa menit sebelumnya. Tetesannya kini lebih pelan, seperti sisa amarah langit yang mulai mereda. Jalan yang basah memantulkan cahaya lampu dari mobil dan warung-warung di sekitarnya. Di bawah payung hitamnya, pria itu masih berdiri di depan meja kecil Raffi. Raffi masih terpaku. Dadanya berdegup sangat cepat. Semua, Pak? Ulangnya pelan, seolah masih tidak percaya. Pria itu tersenyum kecil. Iya, semua. Raffi menelan ludah. Ia melihat nampan gorengan yang masih penuh. Lalu melihat deretan gelas es buah yang hampir tidak tersentuh. Jumlahnya tidak sedikit. Ia menatap pria itu lagi. Serius? Pria itu tertawa kecil. Memangnya kelihatan seperti bercanda. Raffi buru-buru menggeleng. Enggak, Pak. Tangannya mulai bergerak gugup. Ia mengambil plastik besar. Kalau begitu saya bungkus, Pak. Iya. Raffi mulai memasukkan gorengan satu persatu ke dalam plastik. Tangannya masih sedikit gemetar karena kedinginan dan juga karena perasaan yang bercampur di dalam dadanya. Sementara itu pria itu berdiri memperhatikan. Sesekali ia melihat wajah Raffi. Sesekali melihat sekeliling jalan yang masih basah. Ketika Raffi sedang membungkus gorengan terakhir, pria itu bertanya lagi. Namamu siapa? Raffi langsung menjawab. Raffi, Pak. Pria itu mengangguk pelan. Raffi, kamu tinggal di mana? Raffi menunjuk ke arah gang kecil di ujung jalan. Di situ, Pak. Rumah saya di dalam gang. Pria itu mengikuti arah yang ditunjuk Raffi. Matanya sedikit menyipit. Seperti mencoba mengingat sesuatu. Lalu, ayahmu kerja apa? Raffi menaruh plastik gorengan di meja. Ayah kerja bangunan, Pak. Pria itu terlihat berpikir sejenak. Namanya siapa? Pak Rahman. Tiba-tiba ekspresi wajah pria itu berubah. Ia menatap Raffi dengan lebih serius. Rahman. Raffi mengangguk. Iya, Pak. Pria itu terlihat semakin terdiam. Seperti seseorang yang baru saja menemukan potongan puzzle yang hilang. Ia mengulang pelan. Rahman. Raffi sedikit bingung melihat perubahan wajah pria itu. Ada apa, Pak? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru melangkah sedikit lebih dekat ke meja Raffi. Kamu bilang, ayahmu buruh bangunan. Iya, Pak.
Badannya tinggi, kulitnya agak gelap. Raffi langsung mengangguk. Iya, Bapak kenal ayah saya? Pria itu menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis, tapi senyum itu terlihat berbeda. Ada sesuatu yang hangat di dalamnya. Kalau tidak salah, saya memang mengenalnya. Mata Raffi langsung berbinar. Serius? Pak? Pria itu mengangguk perlahan. Beberapa tahun lalu. Raffi semakin penasaran. Kapan, Pak? Pria itu menoleh sebentar ke arah jalan yang basah, seolah mengingat sesuatu yang jauh di masa lalu. Kemudian ia mulai bercerita. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengalami kecelakaan di jalan dekat proyek bangunan. Raffi mendengarkan dengan serius. Hari itu saya mengendarai motor. Lalu sebuah mobil tiba-tiba memotong jalan. Saya jatuh cukup keras. Raffi menelan ludah. Lalu, pria itu tersenyum kecil. Banyak orang lewat, tapi tidak ada yang berhenti. Ia berhenti sebentar. Namun kemudian suaranya berubah lebih lembut. Kecuali satu orang. Raffi memandangnya tanpa berkedip. Orang itu membantu saya bangun. Dia membersihkan luka saya. Bahkan memanggil ojek untuk mengantar saya ke rumah sakit. Raffi mulai merasa sesuatu di dalam hatinya bergetar. Pria itu melanjutkan. Padahal dia sendiri sedang bekerja di proyek. Bajunya kotor oleh semen. Raffi berbisik pelan. Itu ayah saya. Pria itu menatapnya. Iya. Raffi langsung terdiam. Matanya membesar. Pria itu tertawa kecil. Saya masih ingat betul wajahnya. Raffi hampir tidak bisa berkata apa-apa. Lalu, ayah saya? Pria itu melanjutkan ceritanya. Saya waktu itu menawarkan uang sebagai tanda terima kasih. Raffi menatapnya. Lalu ayah saya ambil. Pria itu menggeleng sambil tersenyum. Tidak. Raffi terdiam lagi. Pria itu berkata pelan. Ayahmu hanya bilang, tidak usah, Pak. Saya cuma bantu saja. Angin malam bertiup lembut melewati mereka. Hujan kini tinggal gerimis kecil. Raffi merasakan dadanya terasa hangat. Ia tidak pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Pria itu menatap Raffi dengan mata yang sedikit berkaca. Saya tidak pernah sempat bertemu dia lagi. Saya bahkan tidak tahu rumahnya di mana. Ia melihat meja kecil itu lagi. Lalu melihat Raffi. Dan hari ini, saya justru bertemu anaknya. Raffi menunduk. Hatinya terasa penuh. Pria itu membuka dompetnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang. Lalu menaruhnya di meja kecil Raffi. Ini untuk semua takjilnya. Raffi melihat jumlah uang itu. Matanya langsung membesar. Pak, ini kebanyakan. Pria itu tersenyum. Tidak. Raffi buru-buru berkata. Pak, kalau semua takjil ini paling cuma. Pria itu mengangkat tangannya pelan menghentikan Raffi. Dengarkan saya. Raffi terdiam. Pria itu berkata dengan suara hangat. Ini bukan cuma untuk takjil. Ia menunjuk ke arah dada Raffi. Ini untuk anak yang rela kehujanan demi membahagiakan orang tuanya. Raffi merasakan tenggorokannya terasa kering. Pria itu melanjutkan. Dan juga, untuk membalas kebaikan ayahmu yang dulu menolong saya. Raffi menatap uang di meja itu. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang ia bayangkan. Tangannya mulai gemetar saat mengambilnya. Terima kasih, Pak. Pria itu tersenyum. Sama-sama, Raffi. Ia lalu mengambil plastik berisi gorengan dan es buah. Kemudian berjalan kembali menuju mobilnya. Namun sebelum masuk ke dalam mobil, pria itu menoleh lagi. Raffi. Raffi langsung berdiri tegak. Ya, Pak. Pria itu berkata pelan. Nanti kalau ayahmu tanya, bilang saja ada orang yang masih ingat kebaikannya. Raffi mengangguk dengan mata yang masih berkaca-kaca. Iya, Pak. Mobil itu kemudian perlahan menyalakan lampunya. Mesin kembali hidup. Mobil itu mulai bergerak menjauh dari jalan kecil itu. Raffi berdiri di sana, memegang uang di tangannya. Hujan kini hampir berhenti. Namun jantung Raffi masih berdetak sangat cepat. Ia menatap uang itu lagi. Jumlahnya, bahkan mungkin sudah cukup untuk membeli baju lebaran untuk ayah dan ibunya. Namun saat Raffi sedang mencoba menenangkan dirinya, tiba-tiba dari arah masjid terdengar suara yang sangat ia tunggu-tunggu. Suara yang menandakan sesuatu yang sangat penting akan segera dimulai. Adzan maghrib.
Suara adzan maghrib berkumandang dari masjid di ujung kampung. Lantunan itu menggema lembut di udara yang masih basah oleh sisa hujan. Jalan yang tadi sepi perlahan mulai kembali hidup. Beberapa orang keluar dari tempat berteduh, sebagian lagi berjalan cepat membawa kantong makanan untuk berbuka. Raffi masih berdiri di tempat yang sama. Tangannya menggenggam uang yang tadi diberikan oleh pria itu. Dadanya masih terasa berdebar. Seolah semua yang baru saja terjadi seperti mimpi. Ia melihat ke arah jalan tempat mobil itu tadi pergi. Mobil itu sudah tidak terlihat lagi. Hanya lampu-lampu jalan yang memantul di genangan air. Raffi menarik napas panjang. Lalu perlahan ia duduk di kursi plastik kecil di belakang meja. Ia membuka plastik berisi es buah yang tersisa 1 gelas. Hari itu ia akhirnya berbuka dengan dagangannya sendiri. Ia mengangkat gelas itu pelan. Bismillah. Tegukan pertama terasa sangat manis di tenggorokannya. Bukan hanya karena gula dari sirup, tapi juga karena rasa syukur yang memenuhi hatinya. Raffi tersenyum kecil. Matanya masih sesekali melihat uang di tangannya. Jumlahnya benar-benar lebih dari cukup. Bisiknya. Malam itu setelah selesai salat tarawih, Raffi berjalan pulang dengan langkah yang terasa jauh lebih ringan dari biasanya. Ia membawa meja lipat di satu tangan, keranjang kosong di tangan yang lain. Angin malam Ramadan berhembus lembut. Di kejauhan terdengar suara anak-anak bermain petasan kecil. Beberapa orang duduk di depan rumah sambil mengobrol. Suasana kampung terasa hangat. Namun yang paling hangat adalah hati Raffi. Sesampainya di rumah, ibunya langsung menyambut dari pintu. "Kamu kehujanan tadi?" Raffi tertawa kecil. "Iya, Bu. Lumayan basah." Ibunya menggeleng pelan. "Makanya kalau hujan pulang saja." Ayahnya yang sedang duduk di ruang tamu ikut bertanya, "Jualannya bagaimana hari ini?" Raffi terdiam sebentar. Ia hampir saja menceritakan semuanya saat itu juga. Namun entah kenapa ia ingin menyimpan kejutan itu sedikit lebih lama. "Alhamdulillah, lumayan." "Yah." Ayahnya tersenyum bangga. "Bagus." Hari-hari Ramadan berikutnya berjalan cepat. Raffi masih tetap berjualan di ujung jalan setiap sore. Namun kini ia tidak lagi merasa seberat sebelumnya. Sebagian uang yang ia kumpulkan ia simpan dengan hati-hati di kotak tabungannya. Setiap malam sebelum tidur, ia menghitungnya perlahan. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Matanya selalu berbinar setiap melihat jumlahnya bertambah. Sampai akhirnya, Ramadan hampir berakhir. Malam takbiran pun tiba. Sejak sore suasana kampung sudah terasa berbeda. Lampu-lampu rumah menyala lebih terang. Anak-anak berlarian membawa obor kecil. Dari masjid terdengar suara takbir mulai berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu bergema di seluruh kampung. Malam kemenangan akhirnya datang. Namun bagi Raffi, malam itu bukan hanya tentang hari raya. Ada sesuatu yang sudah lama ia tunggu. Sore tadi setelah berjualan untuk terakhir kalinya, Raffi tidak langsung pulang. Ia berjalan menuju pasar kecil di dekat terminal. Pasar itu ramai sekali. Orang-orang berdesakan membeli baju, sandal, kue, dan berbagai kebutuhan lebaran. Lampu-lampu toko menyala terang. Suara pedagang bersahutan. "Ayo baju koko murah. Gamis baru, Bu. Diskon malam takbiran." Raffi berjalan perlahan melewati deretan toko. Matanya melihat satu persatu baju yang digantung. Ia berhenti di depan sebuah toko pakaian sederhana. Di sana tergantung beberapa kemeja pria. Raffi memegang salah satunya. Kemeja putih dengan garis tipis. Ia membayangkan ayahnya memakainya. Wajahnya langsung tersenyum. "Berapa ini, Pak?" tanya Raffi pada penjual. 50.000. Raffi mengangguk. Ia mengambil uang dari sakunya dengan hati-hati. "Kalau ini..." Ia menunjuk sebuah gamis sederhana berwarna lembut. "Itu 40.000. Raffi kembali menghitung uangnya sebentar. Lalu ia tersenyum. "Saya beli 2, Pak." Penjual itu sedikit terkejut melihat anak kecil membeli 2 baju. "Untuk siapa?" Raffi menjawab dengan bangga. "Buat ayah sama ibu." Penjual itu tersenyum hangat. "Wah, ayah ibumu pasti senang." Raffi hanya tersenyum malu. Beberapa menit kemudian ia keluar dari toko itu sambil membawa 2 kantong plastik. Tangannya menggenggamnya erat. Seolah itu adalah harta paling berharga di dunia. Malam semakin larut. Suara takbir semakin ramai. Raffi berjalan pulang menyusuri gang kecil menuju rumahnya.
Lampu-lampu rumah terlihat terang. Beberapa tetangga berdiri di depan rumah sambil mengobrol. Ketika sampai di depan pintu rumah, Raffi berhenti sebentar. Tangannya memegang dua kantong plastik itu dengan erat. Jantungnya mulai berdebar lagi. Ia membayangkan wajah ayah dan ibunya saat melihat isi kantong itu. Raffi menarik napas panjang. Lalu membuka pintu rumah perlahan. Krek. Ayah dan ibunya sedang duduk di ruang tamu. Suara takbir dari masjid terdengar jelas dari dalam rumah. Mereka menoleh ketika melihat Raffi masuk. Namun saat mereka melihat apa yang ada di tangan anak mereka, ekspresi wajah mereka langsung berubah. Suara takbir masih menggema dari masjid di ujung kampung. Lantunan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar berulang-ulang, memenuhi udara malam dengan suasana yang khusyuk dan hangat. Di dalam rumah kecil itu, lampu ruang tamu menyala lembut, menerangi wajah Pak Rahman dan Bu Sari yang sedang duduk berdampingan di atas tikar. Ketika pintu rumah terbuka perlahan, krek, keduanya langsung menoleh. Raffi berdiri di ambang pintu. Bajunya masih sedikit lembab oleh keringat dan sisa hujan sore tadi. Rambutnya sedikit berantakan. Namun yang paling menarik perhatian adalah dua kantong plastik yang ia pegang erat di kedua tangannya. Bu Sari mengerutkan dahi. Raffi, kamu dari mana? Raffi melangkah masuk perlahan. Aku dari pasar, Bu. Pak Rahman mengangkat alis. Pasar? Malam-malam begini. Raffi hanya tersenyum kecil. Jantungnya mulai berdebar kencang. Tangannya terasa sedikit gemetar saat memegang kantong plastik itu. Ia berjalan mendekat. Lalu berhenti tepat di depan ayah dan ibunya. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Suara takbir dari masjid terdengar semakin jelas di dalam rumah. Raffi, kata ibunya pelan, itu kamu bawa apa? Raffi menelan ludah. Ia menarik napas panjang. Lalu dengan perlahan ia menyerahkan satu kantong plastik kepada ayahnya. Ini buat ayah. Pak Rahman terlihat bingung. Buat ayah? Raffi mengangguk. Iya. Pak Rahman menerima kantong plastik itu dengan ragu. Sementara itu Raffi menyerahkan kantong yang satunya lagi kepada ibunya. Kalau ini buat ibu. Bu Sari menatap kantong itu beberapa detik. Apa ini, nak? Raffi tersenyum. Dibuka saja, Bu. Pak Rahman dan Bu Sari saling berpandangan. Lalu perlahan mereka membuka kantong plastik itu. Suara plastik yang berdesir terdengar pelan. Ketika Pak Rahman mengeluarkan isi kantongnya, ia langsung terdiam. Di tangannya ada sebuah kemeja putih yang masih terlipat rapi. Kemeja baru. Bu Sari juga membuka kantongnya. Di dalamnya ada sebuah gamis sederhana yang terlihat indah. Beberapa detik suasana rumah itu benar-benar hening. Pak Rahman memegang kemeja itu dengan kedua tangannya. Ia menatapnya lama sekali. Seolah tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat. Bu Sari menutup mulutnya dengan tangan. Matanya mulai berkaca-kaca. Raffi, bisiknya pelan. Pak Rahman akhirnya menoleh ke arah anaknya. Nak, ini. Raffi berdiri di depan mereka dengan senyum kecil yang sedikit gugup. Itu, baju lebaran. Pak Rahman mengerutkan dahi. Baju lebaran? Raffi mengangguk. Iya, yah, buat ayah sama ibu. Bu Sari menatap anaknya dengan mata yang mulai dipenuhi air. Tapi, kamu beli pakai uang dari mana? Raffi terdiam sebentar. Lalu ia duduk di depan mereka. Tangannya saling menggenggam. Aku jualan takjil setiap sore. Pak Rahman langsung terkejut. Jualan takjil? Raffi mengangguk pelan. Iya. Bu Sari mengingat sesuatu. Makanya kamu sering pulang agak malam. Raffi tersenyum malu. Iya, Bu. Pak Rahman masih memegang kemeja itu. Semua ini dari hasil jualanmu. Raffi mengangguk. Sebagian dari situ. Sebagian. Raffi kemudian menceritakan semuanya. Tentang hari pertama jualannya yang sepi. Tentang hari-hari ketika ia berdiri lama menunggu pembeli. Tentang hujan deras yang hampir membuatnya menyerah. Dan tentang pria yang tiba-tiba membeli semua takjilnya. Pak Rahman mendengarkan dengan wajah serius. Ketika Raffi selesai bercerita, Pak Rahman terdiam lama. Dia bilang, ayah pernah menolongnya waktu kecelakaan. Kata Raffi pelan. Pak Rahman tiba-tiba terlihat teringat sesuatu. Kecelakaan? Ia berpikir beberapa detik. Lalu pelan-pelan wajahnya berubah. Oh, yang di dekat proyek itu. Bu Sari menatap suaminya. Kamu ingat?
Pak Rahman mengangguk pelan. Iya, tapi aku tidak tahu siapa dia. Ia menatap ke meja di tangannya lagi. Matanya mulai memerah. Raffi melihat ayahnya dengan hati berdebar. Ayah suka? Pak Rahman tidak langsung menjawab. Tiba-tiba ia meletakkan kemeja itu di sampingnya. Lalu ia menarik Raffi ke dalam pelukannya. Gerakan itu membuat Raffi terkejut. Pak Rahman memeluk anaknya erat sekali. Nah, suaranya terdengar serak. Raffi merasakan bahu ayahnya sedikit bergetar. Bu Sari yang melihat itu tidak bisa menahan air matanya lagi. Air mata mengalir di pipinya. Kenapa kamu harus capek-capek begitu? Kata Bu Sari sambil menangis pelan. Raffi tersenyum kecil meskipun matanya juga mulai berkaca-kaca. Karena ayah sama ibu selalu melakukan itu buat Raffi. Pak Rahman menepuk punggung anaknya perlahan. Ia mencoba menahan air mata, tapi gagal. Kamu anak yang baik, Nak. Suara takbir di luar rumah semakin ramai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malam kemenangan terasa begitu hangat di rumah kecil itu. Pagi hari Idul Fitri akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar lembut di atas kampung. Orang-orang mulai berjalan menuju masjid dengan pakaian terbaik mereka. Di dalam rumah kecil itu, Pak Rahman berdiri di depan cermin kecil. Ia mengenakan kemeja putih baru pemberian Raffi. Tangannya merapikan kerah baju itu dengan hati-hati. Bu Sari keluar dari kamar mengenakan gamis baru yang juga diberikan oleh anak mereka. Mereka saling melihat, lalu tersenyum. Di ruang tamu, Raffi sudah menunggu dengan pakaian lebarannya. Ketika melihat ayah dan ibunya keluar, wajahnya langsung berseri-seri. Wah, ayah ganteng banget. Pak Rahman tertawa kecil. Ini karena baju dari Raffi. Bu Sari mengusap kepala anaknya dengan lembut. Terima kasih, Nak. Raffi hanya tersenyum malu. Beberapa menit kemudian mereka berjalan bersama menuju masjid. Langkah mereka perlahan menyusuri jalan kampung yang ramai oleh orang-orang yang juga menuju salat Id. Pak Rahman melirik anaknya yang berjalan di sampingnya. Lalu berkata pelan, baju ini bukan cuma kain. Raffi menoleh. Pak Rahman tersenyum hangat. Ini hasil kerja keras anak ayah. Raffi tidak berkata apa-apa. Namun senyumnya semakin lebar. Di tengah suara takbir yang masih menggema di udara pagi itu, sebuah keluarga kecil berjalan bersama menuju hari kemenangan. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta dan pengorbanan yang lahir dari hati yang tulus. Teman-teman, itulah kisah mengharukan tentang perjuangan Raffi. Seorang anak yang dengan tulus berjuang menjual takjil demi bisa membahagiakan ayah dan ibunya di hari Lebaran. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, tetapi dari ketulusan hati, kasih sayang, dan pengorbanan untuk orang-orang yang kita cintai. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menyayangi orang tua kita selagi mereka masih ada, serta selalu bersyukur atas apapun yang kita miliki hari ini. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga kalian agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Tuliskan juga di kolom komentar pendapat kalian tentang cerita Raffi hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, serta rezeki yang melimpah. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.